Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Manajemen Bimbingan dan Konseling, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya. Pada video kali ini kami akan menyajikan mengenai ringkasan book chapter Manajemen Bimbingan dan Konseling untuk optimalisasi perkembangan peserta didik di SMA. Secara umum, konsep inti dari book chapter ini adalah bahwa layanan bimbingan dan konseling tidak dapat berjalan efektif tanpa manajemen yang sistematis. Manajemen bimbingan dan konseling tidak hanya mengatur administrasi, tetapi juga mengelola seluruh proses layanan agar benar-benar membantu perkembangan peserta didik secara optimal. Dalam book chapter ini dijelaskan bahwa manajemen bimbingan dan konseling mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, serta tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling. Tujuannya adalah agar layanan bimbingan dan konseling mampu mendukung perkembangan siswa dalam aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir secara optimal. Dengan manajemen yang baik, layanan bimbingan dan konseling tidak lagi bersifat reaktif atau hanya menangani masalah, tetapi menjadi preventif, pengembangan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori utama dan landasan manajemen BK yang dibahas dalam book chapter kali ini. Pertama, manajemen BK mengacu pada teori manajemen POAC, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan yang terakhir adalah controlling atau pengawasan atau evaluasi. Nah, teori ini menegaskan bahwa keberhasilan layanan BK sangat ditentukan oleh kualitas perencanaannya. Tanpa perencanaan yang matang, layanan akan berjalan tidak terarah atau sulit untuk dievaluasi. Nah, selain itu, book chapter ini juga berlandaskan pada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 yang mengatakan bahwa layanan BK harus disusun secara sistematis melalui 1 program tahunan, 2 program semester, dan yang ketiga adalah rencana pelaksanaan layanan BK atau bisa disebut juga sebagai RPLBK. Book chapter ini juga mengadopsi pendekatan bimbingan dan konseling komprehensif seperti yang terdapat dalam SJ National Model yang menekankan layanan BK bersifat menyeluruh, berbasis kebutuhan siswa, dan akuntabel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan temuan penting dari book chapter Manajemen Bimbingan dan Konseling. Salah satu temuan utamanya adalah bahwa banyak layanan bimbingan dan konseling di sekolah masih bersifat reaktif, yaitu baru berjalan ketika masalah itu muncul. Hal ini terjadi karena lemahnya manajemen terutama pada tahap perencanaan dan evaluasi. Book chapter ini menekankan bahwa analisis kebutuhan peserta didik merupakan fondasi utama dalam penyusunan program bimbingan dan konseling. Program yang disusun tanpa data kebutuhan siswa berisiko tidak tepat sasaran dan kurang berdampak. Selain itu, juga ditegaskan bahwa manajemen bimbingan dan konseling yang baik itu harus yang pertama berbasis data, yang kedua bersifat kolaboratif dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua, dan yang terakhir fleksibel terhadap perkembangan zaman termasuk tantangan di era digital. Dengan demikian, bimbingan dan konseling tidak hanya berfungsi sebagai layanan pendukung, tetapi menjadi bagian strategis dalam sistem pendidikan di sekolah. Baik, selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh konkret penerapan manajemen BK di sekolah. Sebagai contoh, guru BK melakukan analisis kebutuhan melalui angkat kebutuhan peserta didik dan menemukan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam menentukan pilihan studi lanjutan dan karir. Berdasarkan hasil tersebut, guru BK kemudian yang pertama yaitu menyusun program layanan perencanaan individual dan peminatan. Yang kedua, membuat program semester dan RPLBK. Yang ketiga, melaksanakan bimbingan klasikal dan konseling kelompok. Yang keempat, melakukan evaluasi untuk melihat pemahaman dan kepuasan siswa. Sehingga dengan manajemen yang sistematis tadi dari keempat poin, layanan BK menjadi lebih terarah, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi siswanya. Dan dapat disimpulkan pula, manajemen BK
merupakan kunci utama keberhasilan dari layanan BK di sekolah itu sendiri. Sehingga melalui perencanaan yang matang, pelaksanaan yang terstruktur, serta evaluasi yang berkelanjutan, layanan BK mampu mendukung perkembangan peserta didik secara holistik. Sekian, terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.